Muka aslinya mukanya warnanya abu-abu, beruntusan, nggak seglowing yang ada di TikTok. Kayak siapa tuh? Kayak penyanyi Padang yang malu-malu. Skincare-nya Dokter Reza Gladys juga jangan dibeli dia walaupun gelarnya dokter ya, tapi produknya kebanyakan overclaim. Malah ada yang nggak retinol tapi dimasukin retinol. Jangan, dia cuma kalian kalau beli produknya dia cuma memperkaya untuk dirinya sendiri, kalian yang rugi. Pantes Reza Gladys tiba-tiba bisa beli rumah 80 miliar di Jaksel. Oh ternyata dia jual produk overclaim yang dijual 2 juta lah satu paket, hampir 3 juta satu paket. Kena kau Reza Gladys. Nah, jangan dibeli produknya, jangan dibeli. Dia gelar dokter tapi dia tipu. Overclaim itu kan penipuan. Ya, jangan dibeli. Mengingatkan untuk Reza si Ratu Flexing yang sekarang lagi happy ya, gue mau menyampaikan sesuatu untuk lu ya, untuk lu Reza, lu si Ratu Flexing. Ingat ya, pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Kedua, banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentok biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu. Ya, jangan lupa bawa payung, jangan lupa minta dipayungin tuh 5 orang ya kan. Babu lu tuh yang orang biasa lu jadiin sosokan jadi kayak ajudan, lu pakein safari, lu bawa dia ya. Jadi lu turun dari mobil lo, lu udah dipayungin. Ya, udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Minta dipayungin mulu, udah kayak keranda mayat lo, tahu? Ini gue kalau udah ngomong begini, gue nggak ada remnya, gue gedek. Gue dari kemarin gue diem dibilang ini itu. Ya, persiapkan diri ya, mental harus dikuatkan karena lo akan berhadapan sama gue di persidangan ya. Persidangan tuh jaraknya deket. Deh, segitu aja dulu, udah ke maghrib, mau sholat. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Dia jual 2 jutaan. Ini produk yang gue tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gue spill produk ini. Walhasil dia minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gue karena gue udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gue spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gue. Gue nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gue bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipu. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, inget
Lu yang nyari gua, dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua nggak mau kenal sama lu, najis. Lihat muka lu aja gua nggak mau. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan. Untuk lu Reza, lu si Ratu Flexing, ingat ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren, karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Kedua, banyak-banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentong, biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu. Ya, jangan lupa bawa payung, jangan lupa minta dipayungin tuh 5 orang ya kan. Babu lu tuh yang orang biasa lu jadiin sosokan jadi kayak ajudan, lu pakein safari, lu bawa dia ya. Jadi lu turun dari mobil lu udah dipayungin. Ya, udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Minta dipayungin mulu, udah kayak keranda mayat lo, tau. Nih gue kalau udah ngomong begini, gue nggak ada remnya, gue gedek gue dari kemarin, gue diem dibilang ini itu. Itu mah ada di handphone abang. Ya, persiapkan diri ya, mental harus dikuatkan karena lo akan berhadapan sama gue di persidangan ya. Persidangan tuh jaraknya deket. Kak, apa password ini? Deh, segitu aja dulu, udah mau maghrib, gue mau sholat. Dah. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tagin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport. Ya, boleh. Jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak. Ya, jangan lagi kalian FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Ya, dia aja gak ada yang pakai skincare sendiri karena mereka tuh tahu betul yang mereka jual itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak mudorotnya, berbahaya. Lo pikir mereka itu pada pakai skincare-nya sendiri? Enggak, say. Mungkin yang jual skincare, yang pakai skincare-nya sendiri itu bisa dihitung pakai jari, termasuk gua. Karena gua tahu ingredients dari skincare gue itu bagus. Makanya gue bikin di Korea. Yang di Indonesia juga tidak pernah overclaim skincare gue. Ini duit mainan. Pokoknya Reza, si Ratu Flexing ya, lu persiapkan diri lu untuk berhadapan langsung sama gue nanti di persidangan ya. Harus keren. Harus keren, OOTD-nya harus keren. Sini aja nih pijit. Mau nonton TV dulu nggak? Enggak. Bawa dong. Nah, itu udah. OOTD-nya harus keren, karena yang lu lawan ini orang keren. Dari atas sampai bawah gue pasti akan keren di persidangan. Gak mau gue, apalagi disorot sama media dan TV. Gue pasti keren, gak ada lawan gue kalau di pengadilan udah. Yang ngajakin Kaniki masa-masa ketemuan, untung gue nggak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Nah, Reza Gladys ini murka karena goalsnya dia adalah menjalankan yang namanya Ismail Marzuki. Gue telepon atau gue kirim WhatsApp, gue bilang gini, gue punya nih produk lo yang berbahaya ini, lo mau kasih gue duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin. Ternyata lo dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lu nggak mau disebarin, lu kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur loh bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba Mail dilaporin di Polda Metro Cyber dengan kasus pemerasan. Ya Mail mah santai, orang lu yang nawarin duit, lu yang ngajakin Kaniki masa-masa ketemuan, untung gua nggak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Nah, Reza Gladys ini murka karena goalsnya dia adalah menjalankan yang namanya Ismail Marzuki. Satu pesan gue doang sama Reza Gladys ya. Reza Gladys, negara ini bukan milik lu, muka abu-abu ya. Negara ini ada pemimpinnya, namanya presiden.
Jadi lu nggak usah atur-atur hukum di Indonesia. Kok orang baru dipanggil mau dipenjara? Situ siapa? Jangan marah kalau goals lu tidak tercapai untuk memenjarakan Mail. Karena memang tidak ada pemerasan. Yang ada lu memaksa gua untuk menutup mulut gua supaya gua tidak mereview atau gue tidak memposting salah satu produk lu, Reza Gladys, yang sangat amat berbahaya. Bukan berbahaya doang loh, sangat amat berbahaya. Tuh, kalau kalian mau tahu ya kejadian sebenarnya. Karena besoknya setelah Mail pulang, Reza Gladys ini murka. Mungkin dia ngedengerin lagi circle-nya. Udah, lu bikin viral aja, seolah-olah lu yang ngelaporin Nikita Mirzani ke Polda, Undang-Undang ITE dan TPPU pencucian uang. Reza Gladys, lu ini dokter. Dokter itu pasti sekolah, ya kan? Sekolahnya dokter itu bukan setahun 2 tahun, setahu gue. Masa lu nggak paham sih pencucian uang? Hah? Siapa yang dicuci uangnya? Kalian lihat kan berita yang beredar? Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys yang mukanya abu-abu. Lu aja jual skincare, kulit muka lu jelek, Reza Gladys. Lu ketolong karena pakai filter. Ngaku. Sekarang kalian masih percaya? Yang ada, yang namanya Reza Gladys si muka abu-abu ini pengen menutup mulutnya Nikita Mirzani supaya dia tidak rugi banyak, supaya dia bisa tetap menghasilkan uang miliaran dengan membodohi kalian para netizen yang FOMO.